Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super yang ada di studio dan juga di rumah. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini adalah kebangetan. Apa maksudnya? Kita langsung sambut saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kebangetan. Bedanya dengan melampaui batas, kebangetan itu adalah melampaui batas yang menjadikan orang tidak baik. Melampaui batas itu dari anak yang malas lalu menghebatkan diri lalu lulus sekolah dengan baik, itu melampaui batas, tapi batas yang membaikkan. Nah hari ini mudah-mudahan pembicaraan ini mengeluarkan orang termasuk diri kita sendiri dari kehidupan yang kurang. Kehidupan yang tidak dimaksudkan sebagai kehidupan kita oleh Tuhan. Tuhan itu memang perencana terbaik, tetapi kita juga harus menjadi pelaksana terbaik bagi rencana kehidupan kita. Nah, karena nasib adalah tanggung jawab pribadi, yuk kita ambil rencana terbaik, lalu jadikan diri kita ikhlas melakukan yang sulit dilakukan oleh orang lain. Lalu menjadikannya mudah dan alamiah bagi kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Yes. Namun tentu saja saya masih bertanya-tanya sedikit, sebenarnya yang dimaksud dengan kebangetan itu seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit Pak Mario, yang umum saja. Yang umum saja. Ini garis. Oke. Garis. Namanya garis kebaikan. Kalau dilampaui orang masuk ke wilayah buruk. Kalau bertahan di dalamnya, di dalam wilayah kebaikan. Tanda pertama bahwa kita telah melampaui garis keburukan adalah ketidakdamaian. Ketidakdamaian. Ada uang. Ih, uang siapa? Itu. Sekarang masih damai enggak? Tidak, sudah mulai lihat uang, sudah tidak damai lagi. Itu orang yang dari awalnya sudah tidak damai. Karena kalau damai lihat, uang, kasihan orang ini kehilangan. Itu loh. Ini orang damai, tapi kalau begitu lihat uang nggak damai, dari tadi sebetulnya dia kepingin mencuri. Tapi baru ada kesempatan. Nah, lihat tuh. Berarti kalau gitu orang itu harus lihat sejatinya. Orang baik tertarik kepada kebaikan, orang buruk tertarik kepada keburukan. Jadi orang yang sudah melampaui keburukan, garis keburukan itu kelihatan gelisah hidupnya, tidak pernah benar, uangnya banyak tapi selalu merasa kurang. Meme-nya, ini ya. Orang yang dipercayai berkhianat, pergi ke luar garis kebaikan, berkhianat. Lalu meminta maaf, berarti dia berjanji kembali. Lalu dimaafkan, berarti disediakan tempat di kebaikan. Tapi berkhianat lagi, berarti dia tidak pernah meninggalkan wilayah buruk. Kalau orang dimaafkan, lalu berkhianat lagi, itu tidak pernah jadi baik. Itu orang sebetulnya orang khianat. Nah, kita kalau sudah tahu ada orang yang tidak mampu kembali kepada kebaikan. Walaupun apapun nasihatnya, yang lebih kebangetan adalah orang baik yang mempercayainya. Yang lebih kebangetan adalah wanita baik yang menikahinya. Karena banyak wanita sangat tidak cerdas mengatakan semua bisa berubah. Jangan ubah orang lain, wong diri sendiri mengubah dirinya saja susah. Berapa di sini? Berapa orang di sini anak muda? Yang alarm pagi nggak bisa dengar. Itu sebabnya Tuhan menciptakan bagi anak muda yang sulit bangun alarm terkeras yang namanya mama. Anak-anak muda yang melampaui batas itu orang-orang hebat yang sedang diperdaya setan. Setan tahu Anda akan jadi orang besar, maka dibuat malas sekarang, dibuat menyenangi hal-hal yang tidak perlu. Itu. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, kali ini kita akan masuk kepada polling. Kita lihat pollingnya bersama-sama. Apakah Anda akan menerima kembali
orang yang sudah Anda maafkan tapi tetap berkhianat? A. Ya. B. Tidak. C. Ya tapi dengan syarat. Nah, untuk sahabat-sahabat super yang ada di rumah dapat mengikuti survei ini di www.mtgwpol.com dan tentu saja dapat Anda akses melalui smartphone Anda. Bicara soal smartphone, gunakan Oppo R5 yang menggunakan teknologi VOOC Flash Charge yang dapat mengisi daya dengan super cepat. Follow juga Twitter @OppoIndonesia dan Facebook Oppo Indonesia untuk tahu lebih banyak tentang Oppo R5 dan bagaimana cara mendapatkan smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Berapa kali tidur di luar? Lupa. Lupa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. apakah kebangetan itu selalu identik dengan keras kepala? Yuk kita lihat meme berikutnya. Orang yang berhutang tidak kunjung membayar, lalu saat ditagih malah balik memarahi orang yang meminjaminya. Pernah ketemu orang seperti ini? Masih hidup dia. Itu bayangkan. Dan waktu marah dia bilang apa? Habis aku nggak dipinjemin lagi. Mana bisa bayar yang dulu? Coba bayangkan itu. Kebangetan nggak itu? Ada nggak wanita yang disuruh, aku akan menikahimu? Tunggulah aku. Ayo. Gitu? Tunggulah aku. Gitu. Kapan mas? Nanti setelah lebaran. Udah, setelah lebaran ditagih. Mas, kapan menikah? Kan aku bilang setelah lebaran. Ini kan sudah selesai lebaran. Ya tahun berapa? Nih toh, ada yang begitu toh. Nah itu kalau melawan orang yang kebangetan seperti itu, kitanya yang harus tegas. Kata-katanya adalah enough is enough. Kalau aku nggak kamu lamar bulan depan ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Itu. Super sekali Pak Mario, kita akan kembali pada polling dan meminta beberapa dari sahabat-sahabat super kita untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Baiklah, apakah Anda akan menerima kembali orang yang sudah Anda maafkan tapi tetap berkhianat? Pilihan A, ya 16%, B, tidak 56%, dan C, ya tapi dengan syarat 28%. Untuk Anda yang memilih jawaban A, untuk yang memilih jawaban B, dan untuk yang memilih jawaban C, baiklah Pak Mario, kita sudah ada sahabat-sahabat super kita yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Terima kasih banyak. Kenalkan nama Anda lalu jelaskan Pak, mengapa Anda menerima kembali. Kenalkan, nama saya Hardi. Yes, Pak Kenapa Hardi. saya memilih A? Karena setelah saya renungkan ya, bagaimana seandainya orang yang berkhianat itu adalah anak kita. Atau orang yang kita sayangi, misalkan istri kita. Atau orang tua kita, ibu kita. Yang, Ibu Anda berkhianat kepada Anda bagaimana? misalkan, Oh misalnya, iya. Oke, pasti saya tidak untuk mengatakan tidak gitu nggak Pak. sampai hati. Iya, sampai hati. Makanya bagi saya, cinta dan kasih sayang itu tidak ada kata tidak. Bukan main. Silakan, yes, Ibu Hartini. Perkenalkan, nama saya Ibu Hartini. Iya. Saya menjawab tidak. Berdasarkan pengalaman, saya lebih mengikhlaskan saja. Berdasarkan pengalaman. Iya. Karena itu akan dijadikan tradisi dan bahkan budaya dia. Oh gitu, jadi nanti Iya. malah mengizinkan dia untuk mengulangi Bolak-balik lagi. Tidak. Wah, Tetap tidak. Bukan main. Untuk sementara kita berikan tepuk tangan Ibu Hartini. Ibu, nama Ibu lagi? Perkenalkan, nama saya Enda. Ya. Saya memilih C. Kita harus saling memaafkan, tetapi kembalilah normal dan jangan ulangi lagi. Oke, baik Ibu. Nah. Kita berikan tepuk tangan. Yuk, saya mau tuliskan di sini, ini yang bilang, ya saya terima. Begitu. Oke, yang di sini, no pokoknya. Yang nanti sebelah, yang iya dengan syarat itu di tengah ya. Nah, nih ada dua macam orang, tipe korban dan tipe pemangsa. Yang tipe korban yang mana? Iya.
Ini tipe korban, ini hidupnya nyanyi. Ini yang sering lari ke kebun terus pegang daun terus nyanyi gitu loh. Iya, tipe itu tipe korban. Oke? Lalu ada tipe pemangsa. Oh. Biasanya orangnya tinggi besar, kulitnya gelap, kumis, oke? Bulu dadanya 843. Itu tipe pemangsa ya. Suaranya kecil atau dalam? Dalam. Dalam. Nah bisa dibayangkan ada orang tinggi besar begitu. Lalu bicaranya, ya mau apa kamu? Coba. So, Pak, pertahankan berdasarkan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dikhianati wanita? Dulu pernah. Dulu. Iya. Lalu Anda memaafkan waktu itu? Dilupakan aja, Pak. Dilupakan. Cara memaafkan yang terbaik adalah melupakan sakitnya, mengambil Hikmah. pelajarannya, hikmahnya. Lalu Anda menikah dengan wanita yang berbeda. Iya. Apakah ada perjanjian di antara Anda dan istri bahwa Anda tidak akan mengkhianati dan dia tidak akan? Ada, Pak. Ada perjanjiannya. Ya. Lalu apa dampaknya kalau dilanggar? Tidur di luar, Pak. Tidur di luar. Iya, iya. Sudah pernah terjadi? Sudah. Berapa kali tidur di luar? Lupa. 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 Oh my God, lupa. Oh my. Jadi dia itu menikah dengan seorang wanita. Oke. Ini Bapak. Iya. Bapak, sekarang saya tanya, Bapak kepada istri cinta? Cinta. Cinta. Dia kepada Anda? Cinta. Cinta ya? Cinta. Good. Terus di sini ada wanita-wanita lain gitu. Oh. Pokoknya jumlahnya sampai lupa. Gitu. Terus Anda bilang tadi susah Pak kalau sudah cinta dan sayang. Iya. Bukan seperti itu. Misalkan saya punya teman di kantor seorang wanita, tapi sebatas sosial saja. Misalkan dia HRD atau apa, dan saya hanya komunikasi sebatas pekerjaan. Tapi di satu sisi istri melihatnya, wah ini terlalu berlebihan nih, sehingga saya berjanji terhadap istri, saya tidak akan mengulanginya lagi, misalkan. Berarti itu bukan selingkuh. Bukan toh? Pak, dekatkan lagi mikrofonnya. Bukan selingkuh toh? Bukan. Bukan, tapi ada cinta dan sayang. Iya. Iya. Itu apa namanya? Maksud saya dianggap berlebihan bagi saya kan sosial dalam artian dia SMS menanyakan misalkan coba minta biodata misalkan untuk keperluan A, B, C, tapi kan ada di HP saya misalnya gitu. Oh begitu. Sampai itu biasanya jam berapa menelponnya? Tidak menelepon, Tidak SMS. SMS. Kalau SMS kan bisa sampai jam berapa aja ya. Tapi tidak sampai malam. Tadi bilangnya malam. Maksudnya sampai jam 8, Oh, nggak kan sampai berapa? larut malam. Oke, good. SMS masuk malam hari. Gitu. Kalau tidak Anda buka, ada masalah nggak sama istri? Tidak sih. Tidak. Tidak. Good. Pekerjaan sama keluarga. Penting mana? Keluarga. Kita itu bekerja untuk membiayai keluarga, lalu dengan keluarga itu kita membawa kualitas-kualitas kekeluargaan di pekerjaan. Sehingga pekerjaan menganggap keluarga Anda bagian dari keluarga mereka juga. Kan begitu terus. Nah berarti Bapak harus menghentikan yang tidak disukai istri. Itu caranya. Jadi mungkin bukan selingkuh ini Pak. Iya. Ini hanya kebangetan. Apalagi sound good. Suaranya bagaimana? Itu kan? Pak Mario, Yes. sebelum kita kembali ke sahabat-sahabat super kita yang akan mempertahankan pilihannya, saya ada satu pertanyaan.
Apalagi yang kita harus temui jika ciri-ciri kebangetan itu agak samar di antara kita, Pak? Kalau gitu langsung saja kita lihat memesnya ya. Nih, kebangetan. Orang yang meminta bantuan dan akan dibantu. Tapi langsung menuduh bahwa orang yang akan membantunya tidak berniat membantu karena yang akan membantunya meminta sedikit waktu. Tolong dong, oh ya nanti ya, jam 4 bisa nggak? Ngomong aja kalau nggak mau bantu. Pernah nggak tahu orang seperti itu? Iya, ada loh itu. Oke? Banyak sekali orang menuduh orang lain. Jadi ini yang disebut suudon itu loh, berprasangka buruk itu loh. Sebetulnya terjadi di antara kita semua. Menelpon, dia nggak diangkat, matiin. Salah sambung mungkin, dicek nomornya enggak. Tutup. Ah, dia nggak mau terima aku. Duh, ada masalah apa aku dengan dia? Tuh lihat, padahal teleponnya sedang ditendang masuk lemari. Ayo. So, kalau gitu ada orang yang berprasangka buruk dan meneruskan prasangkanya dengan perilaku buruk. Itu kebangetan. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, dan kita akan lanjutkan pada Ibu Hartini yang akan mempertahankan pilihannya. Ibu Hartini yang baik hatinya, tadi Ibu pilih B. Tidak. Tidak. Mengapa? Soalnya berdasarkan pengalaman orang yang sudah sekali selingkuh dimaafkan akan ngulang-ngulang lagi. Buktinya apa? Buktinya pernah saya alami. Oh, Ibu pernah. Iya. Terus apakah Ibu masih bertahan dengan? Tidak, Tidak. Berapa kali selingkuhnya? tidak terhitung. Setelah berapa lama Ibu akhirnya putuskan enough is enough? Untuk ketiga kalinya, Oh, 3 saya kali. ketahui ya udah, tidak. Setelah menikah berapa lama? 27 tahun, Oh my God. Di dalam dikhianati itu apa yang paling melukai Ibu? ya sikapnya yang sangat tidak manusiawi lah. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau berlaku tidak setia? Mungkin watak wanti, Pak. Apa itu? Watak wantinya sudah begitu. Wataknya. Iya. Tapi wataknya kalau 27 tahun menikah baru ketahuan 4 Yang tahun. dulu sudah dimaafkan, ulang. Lalu Ibu memutuskan untuk berpisah. Iya. Ada berapa putra atau putri? 4 semua perempuan. Pesan Ibu untuk anak muda seperti beliau ini. Iya. Buat Mas Hardi, sebaiknya kalau sebagai kepala rumah tangga lebih menjadi imam, jangan hanya sekedar suami. Ya, Mas, jadi enggak. Kalau imam itu kan diikutin makmumnya. Jadi lebih menjadi yang baik lah, terbaik buat istri dan anak. Jadi bukan hanya Terima kasih. casingnya ya. Nasihat dari nenek. Sekarang pengalamannya, apakah Ibu pernah dikhianati? Pernah, Pernah. Berapa lama yang lalu? sudah 7 tahun yang lalu, mungkin bisa 7 lewat tahun yang lalu. Ibu umur berapa sekarang? 25. 25 dikurang 7, umur 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ibu sudah menikah sekarang? Belum. Belum. Apa yang menghalangi Ibu untuk menikah? Mungkin karena lagi kuliah. Gitu. Nah, sekarang apakah sudah ada hubungan kekasih? Sudah, Sudah. Ada berapa? 1 saja. Satu saja. Apakah dia yang terbaik? Masih ragu. Oh, itu dia. Rencananya dia mau dinikahi. Masih ragu juga. Itu dia masih ragu. Kenapa Ibu ragukan dia? Karena dia tidak bisa memastikan. Oh, dianya yang tidak bisa memastikan. Kalau dia bisa pasti, bulan depan kita menikah, Anda bagaimana? Pasti. Oh. Anak-anak muda, dengarkan ini. Your rules. First, you have to look good. Tampil baik, look good. 2, smell good, smell good. Pakailah pewangi, mandi pakai sabun yang betul, oke? Minyak nggak ada, gorengan. Bekas goreng ikan greh. Pantes diikuti kucing terus. Nah, apalagi? Sound good. Suaranya. Bagaimana? Itu kan? Wanita suka laki-laki yang suaranya dalam. You know? Come on, baby. Kelepek-kelepek. Nah, ini yang penting bagi masa depannya. Yang keempat, know well.
tahu benar. Tidak harus tahu segala sesuatu tentang dunia, tapi ahli di bidangnya. Nah sekarang laki-laki yang baru ini, dari 4 itu, look good, smell good, sound good, know well. Dia yang mana? Yang sekarang ini. Yang sekarang sedang diragukan. Anda harapkan laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang tegas terhadap hidupnya. Tegas. Ya. Simpulannya, ini nasihatnya. Kalau Anda tidak menggunakan istri sebagai tanda, Anda sulit tumbuh jadi laki-laki baik. Tuhan menggunakan istri untuk membetulkan kita. Laki-laki yang tidak ikhlas mendengarkan nasihat istrinya salah terus. Nah, Bapak jangan siksa wanita itu. Bagaimana kalau wanita itu nanti dikasih laki-laki yang lebih cakep? Jangan. Nah, itu dia. Jangan, istri Anda cantik dong. Cantik. Nah itu, dia itu sudah untung ada wanita mau. Dah, dengarkan. Ibu syukuri kehidupan yang ibu lanjutkan sekarang. Tidak banyak orang punya anak baik-baik, ibu punya 4. Tidak banyak orang punya cucu, ibu punya 3 lucu-lucu. Ya, secapek apapun kalau ibu main dengan cucu langsung hilang capeknya. Itu syukuri. Ini yang tegas dengan kehidupan Anda. Jangan hanya komit ke satu orang tapi tetap ragu. Ya. Ya, mudah-mudahan Anda bertiga selalu dibahagiakan oleh Tuhan. Amin. Dalam kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Ya, silakan. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita akan beristirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Lebih rata. Pipi kirinya orang ngeyel. Perhatikan. Itu rata karena sering ditempeleng. Terima kasih dan Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. ada bermacam-macam orang yang memang sudah kebangetan sekali seumur hidupnya. Lalu apakah ada cara agar kita memberitahu mereka atau justru memberitahu diri kita sendiri? Memberitahu, menasehati. Oke, tentang penasehatan. Kan karir saya di penasehatan. Waktu muda saya menjadi salesman. Salesman adalah menasihatkan keuntungan kepada pelanggan. Sehingga dia membeli. Kemudian saya menjadi trainer, menasihatkan perubahan sikap, perilaku, peningkatan keahlian. Kemudian menjadi konsultan, peningkatan keefektifan bisnis untuk meningkatkan keuntungan, penjualan. Lalu sekarang menjadi motivator, menasehati. Sehingga kehidupan saya penuh dengan pertemuan dengan orang-orang yang kebangetan dalam penasehatan. Kita lihat meme-nya. Kebangetan. Orang yang meminta nasihat, tapi karena pikirannya yang belum mampu mencerna nasihat, langsung menghina sang penasihat. Berapa banyak itu? Banyak sekali. Ini gua nggak ngerti. Pak Mario ini cuman ahli teori. Dah, satu lagi yang paling terkenal. Hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Terus kapan saya bilang hidup ini mudah? Apa yang membuat orang mengatakan hidup ini nggak semudah kata-kata Mario Teguh? Apa? Penderitaan. Berarti hidupnya sulit. Lah terus menyalahkan saya marah nggak? Tidak. Karena sebetulnya dia ingin menyalahkan Tuhan, nggak berani. Iya toh? Mau nyalahkan Tuhan kan dia? Mau nyalahkan nggak berani, motivator aja gitu loh. Motivator itu begitu. Menerima keluhan orang lain lalu bilang apa? Kalau Anda menasehati orang yang mudah dinasehati, there's no challenge. Menasehati orang sulit, itu tantangannya indah. Tetapi anak muda itu seperti bahan membuat pedang, baja, penempa baja terkenal, hebat, akan menempa aluminium nggak? Aluminium mudah ditempa? Ya. Bisa tajam? Bisa. Cepat, tajam. Ya. Bertahan nggak ketajamannya? Tidak. Jadi penempa pisau, pedang mengerti bahwa bajanya harus keras. Nah, baja yang keras mudah dibentuk nggak? Tidak. Sekarang siapa di sini yang sulit dibentuk, sulit dinasehati? Angkat tangan.
Saya tadi angkat tangan pertama kali, ini paling sulit dinasehati. Saya itu ngeyelan. Sudah tahu tanda-tanda orang ngeyel? Orang ngeyel itu pipi kirinya lebih rata. Pipi kirinya orang ngeyel, perhatikan. Itu rata karena sering ditempeleng. Setiap anak muda yang nakal, yang keras kepala itu baja yang keras. Dia belum ikhlas menerima penempa. Saya sudah sering membaca di Facebook, Pak Mario, saya bertahun-tahun menonton Anda, saya lihat Anda hanya bicara teori. Suatu hari saya betul-betul tidak ada pilihan, lalu ikhlas mengikuti nasihat Bapak. Dan today Pak, saya punya bisnis sendiri, agak kecil memang, tapi my own. Kenapa? Setelah dia ikhlas. Berarti orang yang tidak ikhlas menutup hatinya dari nasihat. Menutup pikirannya dari pengertian. Lalu mencegah dirinya bertindak. Ya mulai dari sekarang syukuri kalau Anda keras kepala. Sudah ada contohnya saya. Lalu ikhlas. Nah ikhlasnya buka keikhlasan Anda untuk belajar kepada orang baik saja loh ya. Karena banyak anak muda sekarang ikhlas belajar dari temannya yang juga bermasalah. Iya toh? Bolos sama-sama. Gitu toh? Malas sama-sama, bolos sama-sama. Itu kan rencananya miskin berjamaah. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengambil beberapa sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya. Silakan. Silakan untuk Bapak dan Ibu. Oh, silakan. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, sesaat lagi kita akan dengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita yang sudah ada di sini. Dan syukurilah keras kepala Anda, ikhlaskan hati untuk belajar kepada orang-orang yang baik. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Oh, wanita itu nggak usah marah, suami satu kata, dia 10 kata. Kita coba 10 kata, dia satu bab. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. mohon berikan kepada kita contoh hal-hal yang harus dihindarkan supaya nggak kebangetan, Pak. Super, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Siapa yang memulai pagi hari dengan berdoa? Good. Sekarang saya tanya, siapa yang berdoa minta uang? Yang tidak angkat tangan pura-pura. Minta uang nggak? Enggak. Minta? Good. Siapa yang minta uang banyak? Good. Tapi siapa yang bertanya-tanya kok belum banyak? Yang tidak angkat tangan takut diketahui ukuran rekeningnya. Nah, ini ya. Banyak orang bertanya-tanya, Tuhanku maha penjawab doa. Kenapa kok doaku belum dijawab ya? Tuhanku maha pembuka hati. Kenapa atasanku kok hatinya seperti tertutup dan kejam sekali ke aku? Iya, bertanya-tanya begitu loh. Siapa yang bertanya-tanya kenapa doanya kok belum dijawab? Banyak. Hanya good. Ini loh pembatal doa. Meme-nya. Kebangetan, teman-temannya bangun pagi sholat subuh, dia membuka ramalan nasib. Ayo coba deh. Baca ramalan, kita mau eksperimen saja deh. Kalau misalnya baca ramalan nasib pagi, kalau enggak hari itu Anda sial. Kenapa saya lakukan ini? Saya seperti diperintahkan oleh Tuhan, bantu saudaramu yang enggak ngerti doanya batal terus. Jadi gini, ya Rozak, Pisces apa Pisces? Gitu tuh. Tuh, ya Muhaimin minta selamat. Nanti dulu, kalau Shioku apa? Itu loh. Arah hadapnya rumah. Semua rumah hebat dari bisnis yang bangkrut sudah pernah dihitung. Rumah yang tidak boleh. Satu-satunya ukuran rumah yang kelihatannya tidak baik untuk kehidupan adalah yang 200 meter. Ukurannya 1 kali 200. Itu jelek sekali.
rumah 200 meter persegi nggak boleh ukuran 1 kali 200. Setiap hari jalannya itu. Lihat tuh, kita itu bertuhan tapi masih berharap kepada yang selain Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kalau kamu berpikir? Kalau kamu berpikir, berapa kali diulangi kalau kamu berpikir? Tuh, kenapa orang yang berpikir karena pendidikannya derajatnya tinggi, karena apa? Nggak ketipu dengan yang tahayul-tahayul, dengan mistik-mistik, dengan yang musyrik, yang membatalkan keimanan. Kebangetan, jangan lagi ya, jangan lagi. Tuh. Super sekali Pak Mario, dan kini saatnya kita untuk mendengarkan curahan hati dari sahabat super kita yang telah hadir di sini. Yes, nama Bapak? Reza. Nama Ibu? Lilis. Ibu Lilis. Ibu Lilis apa masalahnya? Karena saya itu orangnya sangat berambisi saya sangat mempunyai ambisi, saya harus kuliah. Untuk Sedangkan ekonomi tidak mendukung dari pihak keluarga. Ketika itu ada Nanti dulu, sesuatu. kalau dilihat dari kecepatan bicara ini yang mengecewakan Ibu laki-laki. Iya. Oh, iya, laki-laki. Memang laki-laki mempercepat bicaranya wanita. Oke? Coba diteruskan ceritanya bagaimana? Oke, saat itu salah satu guru SMA saya yang memang ya katakanlah sudah mapan, dia ke rumah bicara sama orang tua serius dan ya pokoknya meyakinkan hati saya, meyakinkan keluarga saya, dia bersedia untuk menguliahkan saya kalau saya mau dipersunting oleh dia. Oh, jadi kalau Ibu mau menikah dengan dia, Ibu akan dibiayai untuk kuliah. Ya, tidak lama dia hilang kabar. Hilang Enggak, kabar. hilang kabar sama sekali tidak bisa dihubungi, nomornya pun diganti secara mendadak. Oh, Selang 2 minggu saya dengar kabar dia dijodohkan dengan anak kiai saya. Aduh. Anak kiai di pesantren saya. Jadi saya pikir di situ saya itu siapa gitu kan dibanding dengan perempuan yang dijodohkan oleh keluarganya dengan wanita itu yang keturunan kiai itu. Oh, Oke, begitu. dan sekarang selang 1 tahun kemudian saya coba lagi mencari beasiswa, alhamdulillah rezeki saya di sana, saya diterima dan sekarang keadaan keluarga saya pun ya bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan saat itu. Tapi Ibu masih marah dengan laki-laki itu. Saya sering meyakinkan hati saya kalau saya ikhlas. Saya sering melihat, Karena kalau orang sering meyakinkan berarti dia belum yakin. iya. Jadi Ibu masih marah. Jadi pernah saya, Nanti dulu. oh iya, Itu wanita kalau marah ya. Ngeri Pak. Oh, wanita itu nggak usah marah. Suami 1 kata, dia 10 kata. Kita coba 10 kata, dia 1 bab. Ibu, kalau gitu kesimpulannya gini, apakah Ibu masih marah? Masih kecewa dengan laki-laki itu? iya bahkan saya untuk Nanti melihat, dulu, udah. oh iya, iya, Udah, iya. ya itu dulu dah. Oke, Coba. iya. Masih marah, masih kecewa. Karena Ibu harapannya adalah dia menepati janji. Iya pastinya. Bukan main, dia kebangetan orangnya. Saking kebangetannya saya sampai tidak mau lagi berkeinginan untuk melihat wajah dia lagi. Untuk Melihat wajahnya kembali. Oh, jadi tidak mau lihat wajah dia kembali. Iya. Ada apa di wajahnya? Enggak, berhubung dia itu guru saya, Oh, jadi itu sering. guru. Iya. Oh my God. Jadi sering banyak momen-momen sekolah yang istilahnya Ketemu beliau apa yang Ibu lakukan? saya menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Saya bertemu dia ya salaman seperti biasa, seperti layaknya seorang murid kepada gurunya. Oh, bukan main. Tapi di hati saya. Ibu tahan dulu ya. Saya akan lap mejanya, tapi saya tunggu ada yang lewat ngeliat. Lo harus. Itu saya lakukan dulu. Nah, Pak Reza, apa masalah Bapak? Di sini saya mau menjadikan model kebangetan ini adalah atasan saya. Gitu. Di mana atasan saya waktu itu memang pada saat pengambilan keputusan, atasan saya itu tidak berpikir objektif, melainkan dia berpikir subjektif. Jadi ketika kita memberikan saran, masukan, ataupun kritik ke atasan, itu semuanya ditolak mentah-mentah. Walaupun atasan pada saat itu bilang, oke, saya tampung dulu. Oke, akan kita selesaikan secara bersama-sama. Tetapi pada kenyataannya setelah implementasi ke lapangan, apa yang dilakukan itu tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Seperti itu, Pak. Super. Jadi beliau orangnya subjektif. Tidak objektif. Apakah ada dalam kehidupan ini yang objektif? Yang keluar dari manusia?
Nggak ada. Manusia ini disebut apa? Manusia? Manusia itu disebut subject. Jadi segala sesuatu seobjektif apapun kalau sudah keluar dari orang, subjektif. Nah, Anda mengeluh tentang atasan yang subjektif. Nggak perlu, anak buah tidak usah mengeluh atasan yang subjektif. All bosses are subjective. Mereka subjek. Tapi kan jelek nanti dulu orang-orang berhasil, satu orang dari miskin menjadi orang besar itu subjek loh. Pelajari sikapnya yang menjadikan subjek sukses. Jangan dikritik, dia subjektif. Aha. Terus Anda bilang gitu, dampaknya ke perusahaan, ke organisasi yang lain. Nanti dulu, lihat ya, lihat dulu. Waktu itu Anda, di perusahaan Anda ada Pak Dirut? Ada. Ada Pak Dirut. Ada beberapa direktur toh? Iya, ada juga. Seberapa dekat Anda posisinya di perusahaan itu dengan Pak Dirut? Kebetulan waktu di perusahaan saya sebelumnya saya menjabat sebagai seorang staf HRD. Staf HRD berarti agak jauh. Tapi memang Di ruangan sebelah. Jauh sekali. Sini, situ. Aduh. Ini lemari di belakangnya ini. Oke. Lalu Pak, orang ini mengkhawatirkan perusahaan. Ini loh. Ini loh Pak. Kita itu ngurusi ini loh. Bekerjalah menjadi yang terbaik di bidangmu pada tingkatmu. Banyak anak buah di perusahaan merusak fokus karirnya sendiri, ngurusi yang bukan urusannya. Fokus ke dirinya sendiri, kasir, jadilah kasir yang terbaik. Jangan khawatirkan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Khawatirkan yang bisa Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan. Dalam nggak itu tadi? Oke, so. Ya. So, dari yang saya sampaikan tadi, kalau Anda boleh bekerja lagi di perusahaan itu, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya boleh mengulangi tugas saya lagi, di sini saya ingin menjadi seorang manajer. Bukan pangkatnya yang penting ini loh ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau kita karyawan, ya karyawan, tolong dihitung ya. Perusahaan selalu menghitung keuntungan yang Anda sebabkan. Kalau Anda tidak menguntungkan bagi perusahaan, jangan harapkan Anda diperlakukan dengan baik. Nggak mungkin perusahaan, ini kuncinya ya. Dan saya dulu waktu sebagai konsultan, saya nasihatkan kepada klien saya, jangan biarkan satu orang pun di organisasi Anda yang tidak ada hubungannya dengan hasil. Jadi dikeluarkan Pak Mario, mau apa lagi? Terus bilang, kejam. Enggak Pak, ada perusahaan lain membutuhkan dia. Dia tidak baik bagi Anda, dia bisa baik bagi orang lain. Kalau Anda jadi bintang di bidang yang Anda kerjakan Pak, orang ini Pak di atas kabarnya itu terdengar Pak. Terdengar. Ini dengar. Siapa namanya? Reza. Could you please stand up here? Kirim ke sini, saya mau ketemu. Itu terjadi dalam karir saya karena saya dulu berfokus menjadi yang terbaik dalam melakukan yang saya lakukan. Tidak harus lebih baik dari orang lain. Tapi lebih terbaik melakukan yang saya lakukan. Itu nanti dikenali pasti. Tuhan tidak menyia-nyiakan orang yang menghasilkan. Percaya itu. Tuhan membiarkan Anda kalau memprotes tanpa menjadi bintang. Kesimpulannya lagi. Untuk kesimpulannya, di sini tentunya saya ingin bekerja sesuai dengan tugas saya sebaik mungkin. Good. Dan tentunya dari apa yang saya lakukan ini, untuk kedepannya bisa berguna bagi diri saya sendiri maupun orang lain juga. Good. Tadi bicaranya ditahan ya. Itu bagus Pak, itu bagus. Selama ini kekuatannya apinya buyar. Kompor itu loh, apinya itu harus padat. Di bawahnya panci. Kalau apinya menyebar luas, nggak mendidih. Banyak di antara kita itu hidupnya terlalu lebar, ngurusi ini, ngurusi itu. Sampai kehidupannya sendiri tidak mendidih. Nah ini tadi sudah ada perubahan mental. Waktu bicara dia menahan diri untuk tidak bicara di luar tugasnya. Ya. Yep. Nah sekarang di perusahaan Anda yang baru, dari pelajaran ini tadi, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya untuk di perusahaan saya yang baru ini,
saya kembali ke dasar lagi ya. Saya belajar dari awal lagi, dan tentunya di sini saya juga mengenali job desk saya yang baru. Dan tentunya di sini saya ingin bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya, seperti itu. Job, description. Ya, Ya. tugas. Betul. Good. Anda menjadi tukang sapu. Ini job description-nya. Ada meja kotor. Ayo. Siapa yang membiarkan karena sudah ada yang mengurusi? Nggak berani angkat tangan karena Anda sudah tahu logika dari golden ways adalah lebihkan yang Anda lakukan. Kalau orang tidak melakukan, jangan mengeluh. Kalau kita mampu melakukan, lakukan. Ya, good. Pak, gajinya tukang sapu 500.000. Gajinya tukang lap 500.000. Rugi nggak tukang sapu yang ngelap meja? Rugi nggak? Tidak. Kenapa tidak rugi? Kenapa tidak rugi? Karena memang itu salah satu bagian dari tugas juga untuk menjaga kebersihan. Itu. Menjaga kebersihan. Exactly, lihat ya. Job description-nya tukang sapu, dia menaikkan pangkat dari description-nya, yaitu kebersihan. Pak, ini cantik sekali. You're getting it. Anda sudah dapat itu konsepnya. Jadi Anda meningkatkan bukan hanya sapu, sekarang ke kebersihan. Nah, itu akan dilihat. Siapa yang akan melihat? Atasan. Kalau atasan tidak melihat, Tuhan. Tetapi temukan cara ini yang saya lakukan waktu masih muda. Saya akan lap mejanya, tapi saya tunggu ada yang lewat ngelihat. Loh, harus. Itu saya lakukan dulu. Saya biarkan kotor. Begitu ada yang lewat baru, ini kok nggak ada, baru saya lap. Memang harus begitu. Karena sukses itu 90% penampilan, 10% itu persiapan, ilmu, belajar. 90% of success is how you look. How you look itu bukan hanya yang dipakai, tetapi how you carry yourself, membawa diri. Kalau Anda bawa barang mahal, hati-hati nggak? Terus kenapa bawa diri Anda yang mahal nggak hati-hati? Naik motor, ngebut, miring. Ya di tikungan semua, jangan sampai ditelikung sama temannya. Itu miring, sisirnya hijau keluar. Ayo, berarti Bapak sudah mulai dapat konsepnya. Kalau begitu ikhlas, lakukan hal sederhana yang bisa Anda lakukan, lalu naikkan pangkat sendiri. Sekarang, apakah orang-orang yang di atas itu yang dilakukannya hebat? Tidak, sederhana. Apa yang dilakukan oleh seorang kepala negara? Juga nerima telepon. Apa yang dikatakan oleh anak SD waktu nerima telepon? Halo. Presiden apa? Halo. Sederhana toh? Waktu ditanya, apa kabar? Anak kecil bilang apa? Super. Kepala negara apa? Kalau ditanya apa kabar? Super. Anda sendiri bagaimana? Coba itu. Setiap orang sebetulnya sederhana yang dilakukannya. Nah, berarti tidak ada orang itu lagi, aku nggak mau melakukan ini bukan pekerjaanku. Semua pekerjaan sederhana. Hanya nanti Anda melakukan hal sederhana itu di ketinggian berapa. Berarti maksudnya? Waktu Anda di pinggir laut, di tepi pantai, Anda bernapas? Ya. Di atas gunung masih bernapas? Good. Sama bernapasnya, cuman ketinggiannya beda. Kehidupan ini seperti itu juga sederhana, hanya pada ketinggian yang berbeda. Begitu, Pak? Ya, betul, Pak. Good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, tetap bersama kami. Kita akan istirahat sejenak di Mario Teguh Golden Ways. Yang kebangetan itu bukan laki-laki. Laki-laki itu yang namanya laki-laki mau memilih dia jatuh cintanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways.
Pak Mario, Yes. apakah orang-orang yang kebangetan itu selalu cenderung dengan tidak bersyukur? Oh ya pasti. Pasti di situ ada ketidaksyukuran, pasti ada mengeluh, pasti ada membandingkan yang tidak dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain, atau lalai menghargai, menghormati yang sudah ada. Yuk kita lihat orang kebangetan berikutnya. Nih. Kebangetan, ibunya bekerja keras siang dan malam untuk mencari uang, dia hambur-hamburkan untuk pacaran. Alangkah kasihan ibunya. Ibunya bekerja keras, ayahnya membanting tulang. Berisik sekali karena banting tulang. Klontang. Tetapi banyak anak begitu karena diintimidasi. Lihat ya, ini ada satu anak diintimidasi temannya. Yang berpacaran itu. Gitu. Ini pagar, ini airport gitu. Banyak loh motor di sini itu. Pernah saya di setiap kota saya lewat selalu di luar airport itu ada, dan motor itu pacaran mereka di situ. Terus saya tanya ke yang menjemput saya panitia, orang di sini sukanya kalau pacaran sambil lihat pesawat ya. Gitu. Anak muda, tahu kenapa kok masalah? Karena hidupnya tidak ditarik oleh impian untuk sukses. Dia hanya menuruti intimidasi karena tidak suka disebut jomblo. Sampai ada yang tanya, Pak Mario pernah jomblo nggak? Saya itu lahir jomblo. Iya, Pak. Iya toh? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan dengarkan para penghina jomblo. Para penghina jomblo adalah juga jomblo, tetapi yang merasa tidak jomblo, semua yang belum menikah jomblo. Dan jomblo yang pacaran, ya jomblo yang pacaran itu jomblo yang cari masalah. Iya toh? Loh, mau rencana menikah? Tidak. Nah ini dijanjikan pernikahan. Ya toh? Lalu dikhianati dan tidak ada kemarahan lebih panas dari kemarahan wanita yang dikhianati. Bukankah begitu? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu teruskan. Berapa lama yang lalu terjadi undangan pernikahannya? Waktu saya dinyatakan lulus beasiswa di tahun berikutnya, itu selang 1 minggu, masih mahasiswa baru itu dapat undangannya. Dapat undangan. Iya. Kenapa kok dia mengundang Ibu? Oke, sebelum lelaki itu datang kepada Sampai saya, kaget saya. dia memang sempat mengenal wanita itu. Katanya sih pernah menjalin hubungan. Nah, ketika itu memang tidak ada niat serius si lelaki ini kepada wanita itu. Kemudian datang kepada saya, mungkin wanita itu ya tidak terima, ternyata selama ini dia dipermainkan, apalagi dia punya derajat yang tinggi, pemikiran dia dibanding saya. Waktu itu saya pernah sempat diumpat-umpat juga oleh wanitanya. Diumpat? Iya, dicaci-caci. Oh, dicaci. Jadi saya nggak tahu, saya nggak kenal siapa dia awalnya. Loh ini siapa, kayak gini. Saya sempat, kalau memang ada masalah yang belum terselesaikan sebelumnya silahkan. Oh, kalau memang bukan, mau kembali lagi kepada yang sebelumnya silahkan. Karena waktu itu saya belum terlalu ada hati. Pasti dia bingung Ibu, saya juga bingung di sini. Nah jadi gini, apakah Ibu mencintai laki-laki yang akan memberikan beasiswa itu? Iya. Iya. Jadi apakah Ibu akan menikahinya? Iya. Iya. Apakah Ibu akan menikahinya kalau dia tidak menjanjikan beasiswa? Jadi gini, awal dia meminta saya istilahnya, dia tidak ngomong macam-macam, mau beasiswa apa segala macam, enggak. Jadi ketika saya sudah luluh hatinya. Saya ulangi dulu, itu ada videonya. Dia datang ke rumah, menjanjikan mau sekolahin saya. Saya sebetulnya tadi nggak ada apa-apa, tapi saya tidak berpikiran itu. Kemudian gitu, akhirnya saya terima, gitu. Tetapi, gitu. Ayo, masa mau diubah ceritanya? Ya, nah apakah Ibu pernah mencapai cinta 100% kepadanya? Iya, pernah. Pernah, Ya. sambil mengharapkan beasiswa. Enggak Pak, karena waktu benar-benar saya udah istilahnya udah jatuh hati. Nah ketika itu memang dia langsung berbalik kata, dia merubah lagi.
saya tuh cari istri yang mau diajak susah, katanya gitu. Jadi laki-laki ini sebetulnya yang mengecewakan Anda itu karena dia tidak memenuhi janjinya ya. Tidak berjuang bagi saya, tidak memperjuangkan saya. Good. Jadi beasiswa itu tidak diberikan kenapa? Ya, Beasiswa kepada ibu tidak wallahu diberikan. alam, saya tidak tahu alasannya. Jadi yang tahu hanya Tuhan. Jadi menurut saya itu kan yang dijodohkan itu kan dia laki-laki loh. Laki-laki masih punya hak untuk menolak meskipun dia dijodohkan. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai saya, betapapun itu perjodohan itu sangat kuat, meminta dia untuk menikahi orang lain. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai saya, dia pasti berjuang untuk saya. Good. Gitu. Ibu umur berapa Sekarang sekarang? 22 tahun. 22 tahun, waktu dijanjikan mau disekolahkan, jadi mau dinikahi asal, mau dikuliahkan asal mau dinikahi, kan begitu toh? Iya, Jadi mau dinikahi asal dikuliahkan. Iya. Good, umur 18. 18-an. Good. Anda mulai tahu bahwa dia tidak begitu bisa dipercaya kapan? Ketika mengenalnya jalan 2 bulan. Berapa lama Anda hubungan dengan dia? Mendapat Dekat. undangannya kapan? Dekat. Ketika Undangannya kapan? itu tadi ketika mahasiswa baru seminggu 2 minggu lah. Mahasiswa seminggu baru itu kapan? Jadi jarak dari dia mengecewakan. Kapan? Usia Anda waktu itu? Kapan Ibu? Ketika umur 20-an. Umur 20-an. Hanya berapa? 20. Karena, 21? Iya, enggak 20 Pak. Oh, Kan 20. jarak setahun. Oke, sabar ya Pak. Ya. Sabar Pak, sabar Pak. Tapi saya tanya dulu, dia kebangetan nggak? Kebangetan Pak. Kebangetan. Nah sekarang Anda berhubungan dia jalan 2 bulan sudah kelihatan dia tidak akan menepati janji. Iya, kebangetan nggak? 2 bulan tidak akan menepati, kelihatan ini sudah tanda-tandanya. Maaf, bukan tidak menepati janji. Jadi dari 2 bulan itu udah timbul banyak masalah tadi. Yang perempuan tadi tiba-tiba nggak kenal. Ya kalau sudah kelihatan Jadi saya timbul sudah masalah, males. Ya. 2 bulan kelihatan timbul Deketnya cuma masalah. 6 bulan Pak. Oh deketnya cuma 6 bulan, berubah Iya. lagi, oke. Enggak, jadi memang enggak jelas. Jadi jarak 2 bulan sampai ke 4 bulan kemudian kan 6 bulan. Nah saya dengar dia dijodohkan, tidak kedengar kabar segala macam. Nah itu nikah itu baru ketika saya mahasiswa Usia 20 tahun, oke. Setelah program ini saya harus cream bath. Untuk mencegah kerontokan lebih lanjut. Oke, nah. Jadi Bu, yang kebangetan itu wanita yang tetap mengharapkan laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Yang kebangetan itu bukan laki-laki. Laki-laki itu, yang namanya laki-laki mau memilih dia jatuh cintanya dengan anak kiai. Anak kiai punya prestis lebih tinggi. Dia tertarik ke sana dan anak kiai sudah mampu membiayai kehidupannya sendiri sedangkan dia berjanji mau mengkuliahkan. Satu lagi dia laki-laki khas yang mengajak wanita susah. Dia bilang gini, aku mencari wanita yang mau susah. Ada nggak? Nggak ada. Nah laki-laki ini mau mencari wanita yang mau susah. Ibu nggak mau karena ibu mau kuliah. Iya toh? Anaknya kiai ini nggak mungkin ngajak susah, wong bapaknya kiai. Sekarang saya tanya. Kalau 2 bulan Anda tahu dia tidak bisa diharapkan, lalu Anda berhenti hubungan, apakah Anda terselamatkan dari kemarahan ini? jelas pasti. Jelas. Iya. Pak, saya pinjam mic-nya. Ibu di sini. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, laki-laki yang mau memberikan komentar. Apakah Anda akan menikahi beliau dibandingkan anak Pak Kiai? Karena di awal saya sudah ada komitmen dengan wanita yang pertama, jadi selama ini selalunya saya teruskan yang sudah saya komitmenkan, Pak. Good. Walaupun tidak cinta. Cinta akan didapatkan setelah pernikahan, gitu, Pak. Terus kenapa Anda menjanjikan beasiswa? Dalam kasus itu
Saya ingin membantu dia. Kok bisa jawab? Om nggak tahu. Tapi terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Laki-laki satu lagi. Ini Pak, apakah Anda akan meneruskan janji Anda? Nggak apa-apa, saya minta Anda. Nama Anda? Nama saya Sutikno, Pak. Pak Tikno berdiri, Pak. Pak Tikno, kalau Bapak guru SMA itu, Iya, Pak. apakah Bapak akan meneruskan janji menikahi Ibu? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. meskipun ada putri kiai yang cantik yang tertarik kepada Anda. Enggak. Nggak tertarik? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya udah komitmen, Pak. Sudah komit tuh. Berarti Ibu tadi mencintai orang tidak komit. Ini bukti bahwa kalau Ibu menemukan dua orang ini, Pak Tikno dengan Pak Danang, Pak Danang dan Pak Tikno, kalau Anda ketemu ini, harapan Ibu terpenuhi. Masalahnya Ibu ketemu orang seperti ini. Iya dong? Nah, yang kebangetan siapa sekarang? Mengharapkan orang seperti ini. Ini pura-pura ya. Pura-pura. Oke. Yang salah siapa? Itu loh tadi. Line of questioning. Waktu saya berdiri di sini tadi ada garis pertanyaan. Itu saya sudah tahu jawabannya ini. Tapi saya harus susun strateginya, caranya supaya akhirnya dia sendiri yang memberitahu dirinya. Telinga paling percaya kepada mulut yang paling dekat, yaitu mulutnya sendiri. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Dua orang ini mempunyai dilema yang beda, ini tentang karirnya, tapi setelah diluruskan mentalnya jadi sederhana, nggak memikirkan yang lain-lain. Di sini tadi untuk mengakui. Orang itu kalau tidak ikhlas mengakui dirinya yang bersalah, dia tidak bisa membetulkan dirinya. Ya, nah perusahaan tidak kebangetan, Pak. Bapak yang kebangetan berpikir yang tidak perlu. Fokus. Ya, calon suami, pilih yang betul, baru mau komit. Ingat wajah seperti dia ini. Oh ini punyanya. Oh sudah diambil, sudah. Juga. Oke, so sahabat-sahabat yang baik hatinya, mudah-mudahan dari perbincangan sederhana ini tadi kita ada latihan mental. Oke, latihan mental yang tidak harus Anda lalui dan gagal di kantor. Latihan mental supaya Anda tidak menua mengharapkan laki-laki yang salah. Dari pengalaman Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, kita akan persilahkan sahabat-sahabat super kita yang telah mencurahkan isi hatinya untuk kembali ke tempat. Om Mario, Yes. kita baru saja melewati pembicaraan yang super sekali. Dan tentu saja banyak nilai-nilai moral yang bisa kita bersama ambil. Namun sayang sekali kita sudah harus berada di kesimpulan. Super. So, yuk kesimpulannya. Kita lihat meme ini. Kebangetan. Orang yang mengeluh bahwa hidupnya terbatas, biasanya suka melampaui batas kebaikan. Dan tidak mau keluar dari keburukan yang sedang dinikmatinya. Ada teman saya sakit kanker tenggorokan karena apa? Merokok. Sih, sudah bisa diduga. Berarti dia melampaui batas kebaikan. Merokok tidak apa-apa kalau tidak merugikanmu. Kalau sudah merugikan namanya makruh. Lebih merusak namanya haram. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Kamu melanggar batas sampai tenggorokannya kanker. Dokter bilang umurmu tidak lama lagi. Bisa diperpanjang sedikit kalau kamu berhenti merokok. Teman ini berhenti merokok enggak? Tidak. Kenapa? Percaya kepada temannya bahwa rokok tidak berdampak kalau sambil minum kopi. Padahal dalam pengamatan saya minum kopi sambil merokok itu tidak mungkin. Lihat tuh, orang yang melampaui batas kebaikan dan menolak berubah. Ayo anak muda yang mengeluh, berapa banyak? Pak Mario, nilai saya rendah. Berarti masuk ke kehidupan yang terbatas. Nilainya rendah, nggak mungkin lulus. Ya toh, saya ini sering dimarahi mama, main games. Bagaimana caranya berhenti main games, Pak Mario? Coba, tanya. Padahal itu, kabel listriknya mana ini? Ikut cabutin, gitu kan? Bilang, aku nggak
bisa kontrol nih, aku nggak bisa kontrol, mana kabelnya? Gitu kan selesai. Banyak orang tidak mampu keluar dari keburukan yang sedang dinikmatinya. Nah, setan membuat kita melihat keburukan itu sebagai kebaikan, termasuk games. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda merasa kehidupan Anda terbatas, yang terbatas, satu, gaji nggak naik-naik, sudah lama, pasti dibatasi oleh sesuatu. Yaitu apa? Tidak baiknya hasil kerja Anda atau tidak mampunya Anda pindah ke perusahaan yang lebih baik. Dah, nggak lulus-lulus. Ada toh mahasiswa abadi sampai terkenal. Sampai jumlah Twitter followernya besar. Padahal nggak pernah lulus. Yang kebangetan itu yang follow. Skripsi. Itu satu kata yang membuat dada mahasiswa itu jedek langsung naik. Begitu disebut skripsi, no, gitu kan. Tuh. Jadi kehidupannya terbatas. Nah sudah, kalau itu dibatasi berarti Anda sedang diberitahu. Berarti Anda sedang sibuk di sesuatu yang tidak berguna. Tapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang sudah ahli menunda, waktu dia berjanji, apa yang dilakukannya? Menunda lagi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jangan jadi orang yang kebangetan. Karena orang yang kebangetan hanya bisa ditolong dengan penderitaan yang parah. Karena dia terlalu jauh pergi di luar kebaikan dan mulai yang bahaya menikmati keburukannya. Yuk kita hindari diri dari orang yang kebangetan sampai menjadi pribadi yang suksesnya keren banget. Dan itu mudah-mudahan Anda semudah mungkin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ternyata waktu kita telah habis dan hindari menunda-nunda. Perbaiki diri Anda dengan tanggung jawab. Dan tentu saja saksikan terus program ini di Metro TV pukul 19.30. Hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau makan, ngelap bibir nggak boleh banyak-banyak kan? Nggak boleh kosong-kosong gitu. Harus sudutnya saja. Tuh, nah yang di tengah begini. Sekarang badan saya tegak toh? Ya, apakah capek? Capek. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya lebih termotivasi untuk lebih berani lagi. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa sangat termotivasi, saya jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan lebih baik saya berani salah agar saya siap untuk berani memperbaiki diri saya. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.